jemaat Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Puji Tuhan, senang sekali saya pagi ini kembali bersama jemaat di Kampung Belakang. Cuma nama Kampung Belakang ya Bang. Tidak dibaptis kali kayak semuanya. Banyak orang kan. Begitu saja ya. Ya, untuk kali yang kedua, saya ingat 7-8 tahun lalu saya juga bersama jemaat Tuhan di tempat ini, dan saya senang karena saya bisa kembali lagi. Saya selalu kontak dengan Pak Gembala, saya cerita sama beliau tadi, kami itu temanan dari tahun 86, lama ya, sama almarhum, teman baiknya istri saya, satu kelas mereka, teman kemana-mana, doa dan sebagainya, juga teman berantem. Jadi saya senang pagi ini bersama bahkan dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya ke Jakarta memang kemarin ada conference di Balai Sarbini, sekian banyak menteri yang hadir untuk memberikan pandangan-pandangan Pak Presiden pada banyak kalangan, termasuk yang berkumpul kemarin itu tentang arah bangsa kita setelah dia memimpin Indonesia. Dalam rangka itu Pak Gembala tanya kapan ke Jakarta, dan kebetulan saya datang, maka saya dijadwal untuk melayani pekerjaan Tuhan pagi ini. Waktu lalu saya tidak sempat perkenalkan keluarga karena ada foto yang bagus, jadi saya tes. Ini lebih bagus dari tadi, malah monitornya mati. Ya, kecil ya, diperbesar sedikit. Ya, saya sudah lihat keluarga Abang. Ya, ini bukan di rumah kami, jangan dipikir waduh, lihat rumahnya bagus. Ini di Seraton Bandung, syukuran anak saya yang paling sini. Yang Pirang itu bukan Belanda, tapi karena mau kerja di BCA dia terpaksa hitamkan lagi BCA tidak mengizinkan Pirang. Sudah di Bandung, kami kumpul di Bandung. Di sebelahnya itu anak yang tua, dia sekolah di seminari juga. Yang paling kiri Graciela, juga di Hits Karawaci. Sekarang dia kembali kerja di Hits. Dan yang di tengah anak saya yang tua, yang saya dedikasikan untuk sekolah di seminari, setengah paksa juga. Tadinya dia mau sekolah dokter, kita bilang jangan dong happen, nggak cukup uang gitu ya. Jadi dia saya paksa sekolah di seminari, selesai di seminari, sekarang dia kerja di Fikri Academy untuk mengajar di sana. Ya, Fikri itu sekolah kayak homeschooling gitu. Dia mengajar di situ dan sampai sekarang mereka di sana. Itu yang paling tengah itu istri saya. Itu yang saya bilang teman almarhum, tempat ribut rukun dan suka berantem. Maka saya bilang, kamu ini beneran pergi ke Ungaran dengan Jeffrey yang sudah mati juga, suka ke sana mereka, Ishak Tanonggi, ya. Tapi dia selalu tanya, aduh saya kangen sama Patar katanya, kata teman baik, sama Lombu, masih ingat? Fana Soki Lombu, ya. Itu tentang sedikit informasi keluarga saya. Itu yang paling kecil itu orang Sumba sama orang Batak sama. Kalau tidak laki-laki ada, tidak afdol. Jadi istri saya berdoa waktu hamil, kita bilang, "Ma, coba dilihat apa namanya? Di USB, jangan katanya. Karena kita berdoa biarpun sudah dibuat perempuan, Tuhan bisa punya kemampuan rubah kelaminnya." Jadi waktu dia melahirkan anak, ya, bapak-bapak yang sudah berkeluarga tahulah posisi istri kalau lagi melahirkan gitu ya. Istri dokter lagi menjahit, dia apa? Laki-laki, padahal lagi menjahit itu. Saking semangatnya. Jadi saya pikir cuma orang Sumba dan orang Batak senang anak laki-laki, ternyata kami juga. Makanya sekarang aduh susah diatur karena kurang dia di rumah. Itu sedikit tentang keluarga kami. Saya bersyukur juga Abang cerita tadi sebelum kita naik di sini. Terima kasih Bugam, Mbak Mei-nya enggak kalah dengan Mbak Siantar ya. Ya, saya kalau ke Siantar tengah malam kan makanan di pecinan itu enak, enggak kalah jauh juga saya. Ya, saya sebenarnya pensiun lama makan bakmi, tapi ini belum berasa asam lambung saya. Berarti sambil berdoa sudah ibu tadi memasak itu. Kopi memang pensiun antero enggak. Baik,
Kita Gereja Betel Indonesia, memang saya juga di gereja diberikan tema dari Sinode supaya namanya Gereja Betel Indonesia, kami paling tidak kita semua punya arah yang sama. Apa yang diharapkan oleh Sinode kita juga boleh melakukannya di bawah dengan topik-topik yang sudah disediakan. Pak Gembala sudah mengirimkan ke saya PowerPoint dan kita akan melihat PowerPoint sebentar. Saya mohon maaf mungkin tidak persis karena ini bukan seminar kepemimpinan. Saya sedikit kesulitan juga bagaimana saya bisa mendaratkan barang ini kepada jemaat. Karena kalau saya ikutin PowerPoint, kayaknya jemaat pulang ini kayak dari mana kita ini? Kayak seminar gitu. Saya bolak-balik, tapi bukan pendeta namanya kalau tidak mencoba untuk bagaimana supaya pesawat jangan cuma tahu menerbangkannya, tapi mendaratnya pun. Saya sering kali terbang, kalau pesawat mendarat dengan bagus, khususnya dalam penerbangan internasional itu tepuk tangan awalnya. Kepemimpinan yang memberdayakan. Jemaat aja bingung gimana pendeta yang kemarin mempersiapkan bahan ini. Tapi tidak masalah. Kita baca dulu teks kita dari Keluaran 18 ayat 17 sampai 24. Saya masih punya Alkitab zaman bahula. Ya, saya masih belum menggunakan TB2, tapi di rumah saya sudah punya. Saya himbau jemaat untuk gunakan TB2. Cuma karena saya datang dari sana, istri saya suruh bawa segala macam rupa dari Manado, jadi Alkitab tidak bawa. Karena saya pikir ada di Jakarta Alkitab, saya bawalah Alkitab yang lama. Demikian firman Tuhan, kita akan baca dari ayat 17 sampai 24. Saya hanya membaca ayat 20, ya, tidak mengapa, izin Pak Gembala. Kita semua tahu cerita ini, ya, tapi Bapak Ibu boleh baca nanti atau juga bisa kita lihat. Coba di ayat 20 saja, Pak Operator. Bisa? Oh, nggak bisa. Oke. Saya baca ayat 20 ya, dari terjemahan baru 1. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ini cerita dari seorang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel sebetulnya. Namanya Yitro atau Jitro. Di sekolah dulu saya jarang mendengar Jitro. Jitro, ya, kita sebutnya Jitro. Dia seorang imam, di Alkitab kita dulu di sekolah minggu imam di On. Jadi dia sebetulnya hanya berkunjung saja kepada anak mantunya Musa, dan ketika dia berkunjung, Musa yang kita tahu dia yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir untuk menyeberang laut Tiberau dan akan menuju ke satu tempat yang kita sebut Kanaan. Dan di tengah-tengah keadaan itu dia mengunjungi anak mantunya, dan apa yang dia lihat di sana, ternyata anak mantunya ini dia memang sudah imam lama barangkali ya, mungkin hal-hal tertentu dia banyak tahu. Ketika dia lihat Musa, dia pikir lama-lama Musa anak mantu saya ini, namanya papa mantu kan perhatian ke anak mantu ya. Anak mantu saya ini kalau demikian cepat tua dia. Ya. Oleh kenapa? Karena dia apa yang dikerjakan itu dalam manajemen disebut kurang efektif. Dia bisa kelelahan nantinya. Kelelahan itu emosinya tidak terkontrol dan tentu saja di dalam hal kepemimpinannya tidak akan efektif. Maka dia memberanikan diri. Ya, memang Musa sendiri saudara bukanlah orang yang cukup siap sebetulnya. Walaupun Tuhan persiapkan dia tinggal sama Jitro cukup lama, tetapi untuk memimpin satu umat itu mungkin belum begitu siap. Sehingga tentu saja dia tidak banyak tahu, dia hanya mendengar apa kata Tuhan, dia sampaikan kepada umat. Jadi seringkali umat juga baru saja keluar dari perbudakan, sehingga tidak begitu banyak yang mereka tahu, ya. Nah, atas hal itu dia memang tidak begitu banyak efektif di dalam melakukan kepemimpinannya kepada bangsa itu. Memang Israel sendiri sebagai umat belum menjadi satu bangsa disebut umat, oleh karena
mereka itu adalah umat yang dipimpin langsung oleh Tuhan. Jadi Tuhan berbicara dan Musa menyampaikan kepada mereka. Jadi dia adalah Allah yang memimpin. Dalam istilah lain kita sebut sebagai kepemimpinan teokrasi, ya. Jadi Tuhan mengarahkan Harun dan Musa itu yang mengimplementasikan di dalam melaksanakan bagaimana bangsa ini mau kemana. Kita tahu bahwa mereka tetap dibimbing oleh tiang awan dan tiang api pada malam hari dan pada siang tiang awan. Nah, dalam peristiwa ini, satu hal yang tidak boleh kita lupa adalah bahwa tujuan Tuhan, kenapa mereka harus keluar di sana selain utamanya, karena Tuhan memang sudah menjanjikan, mereka harus tinggal 400-an tahun di Mesir. Tuhan sudah menjanjikan, berulang-ulang kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, Tuhan bilang, biarkan umatku pergi. Ya, itu kata-kata yang selalu diulang-ulang oleh Tuhan. Untuk apa? Tidak sekedar membebaskan mereka, tetapi supaya apa, saudara-saudara? Ya, Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir agar mereka tidak sekedar bebas saja dari perbudakan dan menjadi bangsa yang merdeka di tanah yang penuh dengan susu dan madu saja. Tujuan utama mereka harus keluar dari Mesir agar mereka bebas dan bisa beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadi bukan bebas, merdeka supaya, sekarang saya sudah bebas, Pentekosta lama ya. Bebas terus mau ngapain? Ya, tapi udah begitu nggak ke gereja, itu nggak bebas, masih terikat namanya. Ya, jadi tujuan utama sekali lagi agar mereka bebas dan beribadah kepada Tuhan. Let my people go, kata Tuhan. Biarkan umatku pergi. Untuk apa? Beribadah. Itu tujuannya. Beribadah itu apa? Ya, kita ingat Tuhan itu ketika mereka keluar, dia perbaharui janjinya di Sinai, dan abang sudah di sana ya. Saya lihat fotonya ada. Ya, saya di mimpi sudah. Dia perbaharui janjinya. Tuhan bilang begini. Akulah. Tuhan yang bilang jangan begini, nanti saya lihat. Akulah Allahmu dan kamulah umatku. Di situ disebut covenant, ikatan perjanjian. Ya, akulah Tuhan Allahmu. Dalam bahasa sederhana, kalau kita sederhanakan, di Mesir kamu jauh, sekarang kamu sudah dekat. Ya, biarkan mereka supaya lebih dekat dengan Tuhan. Jadi tujuannya Tuhan itu melepaskan mereka supaya mereka lebih dekat dengan Tuhan. Ya, kita tidak bicara tentang kemerdekaan karena itu tema Agustus. Sekarang kepemimpinan. Ya, memang hari ini saudara kita fokus kepada kepemimpinan, yaitu tentang Musa yang memimpin mereka pada tujuan. Tadi ingat tujuan mereka adalah apa? Beribadah. Beribadah itu apa? Dekat dengan Tuhan. Tadi kita dari rumah kan mau kemana? Mau pergi ibadah. Kita dekat ke sini untuk kita berkumpul di sini kan, dekat dengan Tuhan. Ya. Hari ini kita dalam konteks tertentu kita dekat dengan Tuhan, ya. Kita ambil sikap untuk dekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak pernah menjauh dari kita, kemanapun dia selalu ada di alam Immanuel. Nah, di atas tadi kita simak bahwa tujuan utama bangsa Israel adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau beribadah. Tapi seringkali saudara-saudaraku, kita ibadah apa sih itu gitu ya? Ya, karena ada orang lain bilang kebersihan itu adalah bagian dari ibadah juga, ya. Gereja mana saya lupa itu. Saya suka lupa juga. Ya, oke. Nah, apa itu ibadah? Saya coba belajar ya. Pasti yang di teologi tahu betul. Saya suka istilah dari Karl Barth, bukan Karl Barth, Christoph Barth. Karl Barth itu papanya, ada anak namanya Christoph Barth. Dia juga pernah menjadi dosen di STT Jakarta, atau Karl Barth lah begitu ya. Dia mengatakan, apa sih itu ibadah? Ibadah itu adalah menyeberang dari kekinian kepada kekekalan. Kita kan tinggal di kekinian nih, namanya kronologi kan. Jadi kalau kita beribadah itu kita sedang menyeberang. Ya, tahu menyeberang ya? Zebra cross itu menyeberang.
Dari kekinian kepada musik kanan yang bagus. Dari kekinian kepada apa tadi? Kekekalan. Jadi ibadah itu kita ada di antara. Nah, kalau kita sedang beribadah, itu berarti antara kekinian dan kekekalan. Satu hal yang percaya atau tidak, tapi ini mungkin cerita saja. Saya ingat dulu di Surabaya ada namanya pendeta Ishak Leo. Mungkin ada yang tahu nama itu? Ada ya? Pak Ishak Leo itu orang yang rajin berdoa. Ya, rajin berdoa itu sama dengan yang di Korea itu juga rajin berdoa. Namanya David dulu Paul, sudah diganti namanya David Yonggi Cho. Pak Ishak Leo umurnya tua sekali. Ada lagi Om Pong Guan Sin, dia mati 103 tahun. Dia itu orang yang dekat dengan Tuhan, punya jam, kalau nggak salah Pak Ishak itu 8 jam sehari ya Pak Polin, yang kita diberitakan seperti itu. Berarti dia adalah orang yang selalu ada di antara kekinian dan apa yang terjadi di situ, saya percaya kalau kita bicara waktu Kronos dan Kairos, saudara-saudara, berarti ada yang berjalan namanya Kronos, ada yang berhenti tidak pernah berjalan namanya Kairos. Kalau kita ada di antara itu, ibu-ibu tidak perlu pakai skincare untuk memperlambat penuaan, karena ada di antara. Jadi, yang pakai skincare atau jual skincare, bukan itu poin saya. Tapi kita bicara tentang ibadah. Jadi Bapak Ibu, kenapa orang mengatakan betapa senangnya aku ketika orang mengatakan mari kita beribadah? Kenapa? Karena mereka sedang beribadah menyeberang dari kekinian. Jadi waktunya itu ketahan, jadi nggak berjalan. Jadi di dalam tubuh kita sel-selnya itu dia tidak mengalami proses penuaan. Jadi kalau orang yang rajin berdoa di kaki Tuhan itu pasti tua. Cuma pendeta sekarang banyakkan di Starbucks, itu waktunya lebih cepat dari Starbucks. Di doa itu, pendeta dulu kan terkenal lama berdoanya ya. Kita juga ada ruang doa dulu seminar. Sekarang udah nggak ada kayaknya itu ya. Ya, saya lihat di gereja itu kayak ada ruang doa di sebelah sana. Karena memang mesti rajin berdoa. Jadi dari sementara kepada yang kekal. Ibadah itu kita sedang berada di antara yang sementara kepada yang kekal. Ya, jadi inti utama panggilan kita itulah beribadah. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, karena ini begitu penting, maka membicarakan kepemimpinan Musa itu sungguh sangat amat penting. Karena sekali lagi ya, kalau mesti ikutin dari tadi memang lebih bagus. Musa memimpin keluar dari, kenapa dia keluar? Tujuannya beribadah, dekat dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita tahu juga Musa itu sangat berhasil memimpin dirinya sendiri. Yang paling berhasil di antara bangsa Israel, Musa. Yang paling berhasil bukan Yosua. Kan banyak kita bilang Yosua hebat, betul ya? Sampai dia, Musa sih kurang taat, gitu ya. Betul ya? Pernah suka dengar ada istilah-istilah itu, kenapa Musa tidak sampai? Padahal dia yang paling berhasil, yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Jangan kita katakan ya. Kenapa? Musa berhasil apa? Memimpin dirinya sendiri. Amin. Jadi ini kita tidak berbicara tentang leadership dalam hal dalam konteks jabatan, tapi kita bicara leadership terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita memimpin diri kita sendiri sampai pada tujuan. Saudara datang ke gereja tadi kan mengalahkan, aduh ngantuk, apalagi yang kerjanya malam. Tapi Anda berhasil mengatakan no, berangkatlah. Itu pemimpin yang berhasil. Dalam hal ini Bapak Ibu, hari ini berhasil menjadi seorang leader yang memimpin diri kita sendiri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Musa tujuannya adalah memimpin bangsa itu untuk mereka beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Tidak sekedar masuk tanah perjanjian. Betul Yosua sampai tanah perjanjian. Tapi Musa berhasil memimpin dirinya sendiri dalam mendekatkan diri kepada Tuhan dalam beribadah. Dia orang yang menyeberang dan berhasil melewati Kronos. Ibadah sampai ke Kairos.
Kairos itu waktunya Tuhan, kita tahu ya. Kekekalan, dia tidak ada betul dalam bahasa Alkitab Senin yang berselah Rabu Kamis. Itulah berhasil. Dan Alkitab Perjanjian Baru menceritakan waktu transfigurasi yang kelihatan situ Musa dengan siapa? Elia. Elia itu kan kita tahu memang dia pakai kereta ke sono. Tapi dialah orang yang berhasil memimpin dirinya sendiri untuk apa? Menyeberang dari kekinian sampai pada kekekalan. Dia sampai di surga. Jadi sebetulnya saudara-saudara, dalam konteks rohani sesuai tujuan awal, Musa mengimani panggilannya, dia memimpin dirinya sendiri, maka dia berhasil sampai pada tujuan Tuhan, yaitu bertemu dengan dia di kekekalan. Amin Bapak Ibu. Ya. Karena kita tahu tujuan Tuhan kan bukan cuma Kanaan ya. Kita pendeta-pendeta itu suka guyon, suka joke ya. Gimana hidupmu? Ya, masih di seberang Yordan. Kalau Abang Poling kan sudah di Kanaan ya. Orang masih lihat-lihat, kalau lihat-lihat kan masih punya visi, punya gereja, punya istri, punya anak, punya ini macam-macam. Itu kan masih lihat tuh depan sana. Beliau udah nyampe ya. Jadi orang pikir kalau sampai Kanaan itu keberhasilan. Karena di sana Tuhan bilang banyak apa? Banyak susu gitu ya. Ya. Pak Wapres itu kan mau bagi-bagi susu ya. Jadi kita sudah sebentar lagi anak-anak sekolah mau sampai Kanaan itu karena ada susu di sana. Ya, susu di sekolah ya. Tapi guru juga kan pasti minum Bapak. Ya. Jadi sebetulnya minum susu nanti itu jangan coba-coba gurunya lebih banyak minum susu daripada muridnya. Karena menurut Opung kemarin itu jangan coba-coba korupsi hari ini. Tapi saya tidak lupa kata-kata abang saya kemarin waktu kita makan itu, masih ingat kata-kata itu. Jangan disampaikan yang jemaat, cuma orang dua yang tahu. Nanti tanya Bu ya, kau bilang apa sama pendeta Domingus gitu, karena suami istri mesti jangan tertutup. Ya, jemaat Tuhan jangan lupa tujuan Tuhan dalam hidup kita itu bukan saja agar kita berhasil, amin. Berhasil sih, ada pendeta yang kaya, semakin kaya, lebih kaya lagi. Ya, sekarang kalau saudara nanti di Instagram IG itu ada namanya Pastor in Style. Pernah lihat? Ada yang pernah lihat ya? Pastor in Style. Di Instagram, nanti ibu boleh lihat di Instagram. Di situ disebutkan pendeta ini dan kebanyakan dari GBI. Pendeta ini dari atas sampai bawah nilainya sama seperti abang kita dari Lagu Boti itu. Ya, saya pernah ke Lagu Boti soalnya dari Donandolo itu cuma dekat. Ya, tahulah siapa dia. Ya. Oke, jadi jangan lupa tidak hanya sekedar kita berhasil. Orang bilang sampai di Kanaan, haleluya, berjalan. Belum nyampe itu, masih berjalan. Sampai di Kanaan kita pikir oke, sudah berhasil ya. Yang tadi kalau lihat di Pastor Style itu ada yang jamnya harga 2M dan lain sebagainya, ya nggak usah tasnya, sepatunya dan lain sebagainya. Karena ada juga kalau di Tapanuli itu kan cuma pangaribuan ya, pangamiliaran nggak ada, nggak ada ya. Kalau di GBI itu ada pendeta ya, orang Manado itu Pak Sasmoko bilang dia itu bukan pangaribuan lagi, pangamiliaran. Ya, kenal lah abangnya. Ya, dia kalau servis mobil itu di Singapura, bukan di showroom Auto 2000, itu malah bengkel kita. Ya, saking dia bukan pangaribuan lagi, sudah pangamiliaran. Kita pikir tujuan kita di situ. Nah, tujuan kita menyeberang itu sampai di Kronos. Musa berhasil. Kenapa ini penting bagi kita tentang kepemimpinan Musa? Ya, karena kepemimpinan itu menurut seorang pakar namanya John Maxwell, pengacara tahu semua itu ya. 7 hukum tahu ibu ya. 7 hukum kepemimpinan. Salah satunya apa kata John Maxwell? Ya, dia seorang pendeta waktu itu, bukan sekedar seorang pembicara. Yang sekarang diperkenalkan lagi sama Mary Riana kalau nggak salah. Kemarin dia datang ke Singapura, Mary Riana ke sana, dan sekarang dia sebagai agen lah begitu. Berarti orang ini cukup hebat, ya. Saya suka dulu baca bukunya dan sekarang suka dengar dari Mary Riana. Seorang pendeta dan kepala jemaat yang sekarang lebih dikenal sebagai seorang pembicara leadership sebetulnya, ya. Dia bilang begini,
kepemimpinan itu yang Bapak Ibu baca sana itu tidak lebih dari yang namanya pengaruh. Dalam bahasa dia itu apa? Influence, ya, bukan influenza ya, flu namanya, influenza. Jadi ya mungkin sama kali itu obat itu, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas kepemimpinan itu pengaruh, tidak lebih tidak kurang, kata John Maxwell. Oleh karena itu dalam konteks ini apa yang kita sedang bicarakan adalah menyangkut pengaruh hidup untuk mengarahkan kehidupan pada kekekalan. Saya ulang lagi ya. Dalam konteks kepemimpinan yang memberdayakan, sederhananya dapat kita katakan bahwa kepemimpinan yang kita bicarakan adalah menyangkut pengaruh hidup. Coba bilang pengaruh hidup. Tung Desen Waringin katanya ibu ya. Saya suka ikut kepemimpinan dia. Jadi kenapa dia suka di gereja Pantekosta? Kalau kita mendengarkan ibadah dan ikut ibadah kata Tung Desen Waringin itu dengan ekspresi kita ngomong lagi seperti yang saya tanya itu lebih gampang ingat daripada kita datang duduk dan hening. Datang seperti patung Gajah Mada, kurang seperti juga patung yang sama. Itu pengaruhnya kurang, banyak lupanya katanya. Makanya saya suka di gereja Pentakosta itu kan, mau di sana. Pak Eras belum bilang. Kita doakan, beliau ada di Singapura, lagi pemulihan dia. Saya tekannya kabar terakhir masih apa? Kalau dikasih panas-panas apa namanya itu? Terapi, betul sekali. Lagi terapi, berarti kan serius. Jatuh di Kupang, pakai private jet ke Singapura, berarti serius itu. Kalau pesawat beribadah, jadi kita doakan. Jadi dia ajarnya, mau di sana. Ya. Kita kan senang begitu ya. Tadi lagi saya lihat, saya coba taruh kira. Apa itu yang di kaki tadi? Apa? Mana WL? Apa yang di kaki tadi? Apa yang di kaki tadi? Hah? Oh iya. Kadang kalau kita injak, ya Inggris nggak keinjak sebenarnya. Cuma kaki kita aja yang encok lama-lama kalau. Cuma maksudnya, tapi itu ekspresi yang membuat kalau di ibadah itu lebih gampang kita ingat, gitu ya. Bagaimana sih injak Inggris? Injak begini, gitu ya. Nggak apa-apa. Menurut Tung Desen Waringin. Jadi kepemimpinan itu sebetulnya adalah bahasa sederhananya adalah mempengaruhi orang lain juga menuju mana, Bapak Ibu? Musa tadi kan memimpin nih. Pemimpin itu apa? Dia mempengaruhi umat Tuhan untuk menuju kepada kekekalan. Itu tujuannya. Bukan sekedar Kanaan. Makanya sampai di Kanaan mereka sudah kaya, mereka lupa Tuhan, kembali lagi menyembah berhala. Ya. Karena tujuannya bukan Kanaan. Tujuannya itu bukan sekedar kita berhasil sampai di Kanaan, punya susu dan punya madu. Oke, jadi benar Musa sudah mendapat mandat langsung dari Tuhan memimpin umat Israel menuju ke tempat di mana mereka beribadah. Tapi Tuhan juga hadir dalam tiang awan, tiang api. Saya sudah sampaikan tadi. Bapak Ibu, kitab kudus saya ini mencatat bahwa Tuhan menghadirkan juga seorang, ya, namanya tadi apa? Yitro, ya. Musa sudah punya pengaruh. Kepengaruhan Musa itu disebut dia punya karisma, punya wibawa ilahi gitu ya. Bahasa sekarang itu kita mesti punya wibawa karakter ilahi dan lain sebagainya. Dia udah punya itu, nggak usah kita ragukan itu. Tapi apa yang dilihat oleh mertuanya adalah, aduh kalau begini terus. Sehingga saudara-saudara, kenapa kita gereja kadang-kala tidak hanya sekedar punya ruang doa, ya. Pak Pendeta juga pasti ikutin seminar. Saya lihat Ibu aktif di WBI ya Bu ya. Ya di Instagram, dulu di Facebook Ibu saya masih. Ya di GKI. Saya juga follow Ibu kalau nggak salah. Kalau nggak salah Ibu Siahaan tuh. Betul. Ya. Saya lihat kan suaminya Pak Polin, jadi saya pastikan ini pasti Ibu. Iya Ibu. Oke. Citro, ya, jadi betul kita punya urapan. Sekali lagi kita juga perlu. Saya dari Manado datang ke sini untuk ikut namanya National Conference Membangun Negeri, ya, di Balai Sarbini. Ya. Kenapa? Karena saya pikir kita juga pengaruh yang kita miliki ini betul Tuhan sudah memberikan full urapan dalam tanda petik, tapi kita juga butuh. Pembacaan kita hari ini menunjukkan bahwa pendeta, saya dan saudara-saudara yang melayani, saudara-saudara tidak hanya cukup butuh juga
dari Alkitab, dari pendeta saja, tapi butuh juga. Ya, itulah hadirnya Jethro di sini. Tuhan mencatat dia, dan kita tahu dalam leadership itu tentang kepemimpinan Jethro. Nah, Tuhan bisa langsung berbicara kepada Musa, tapi di sini kita lihat itu Tuhan juga berbicara melalui orang lain. Tuhan sampaikan kepada Musa lewat Jethro agar pengaruh Musa lebih efektif. Makanya pendeta-pendeta setelah dia tahu tentang urapan, dia tahu tentang pelayanan, dia juga mesti tahu tentang manajemen. Betul ya? Makanya di DKI selalu ngumpul bapak-bapak ini, saya lihat itu di DKI. Kenapa? Tentang menata. Ya, kalau kita hanya kumpul dan secara konvensional mungkin tidak masalah. Tapi di gereja kan tidak sekedar kumpul, kita punya ruangan, maintenance, dan banyak faktor yang sudah melekat di dalamnya dalam kekinian. Jadi kita butuh nasihat juga. Makanya saya suka tadi bilang Tung Desen Waringin kah, John Maxwell kah, hadir conference lah. Walaupun kita di kampung perlu juga, karena itu memperkuat pengaruh. Kenapa pengaruh itu penting? Ini sederhananya. Kalau orang yang tidak punya pengaruh kuat, pasti orang bilang, bicara apa kau? Betul ya? Karena ada sesuatu yang melekat pada dirinya, mungkin baru kopral. Berhenti kita. Dia punya pengaruh. Ada yang melekat. Pada dasarnya sebagai manusia semua sebetulnya bisa mempengaruhi. Makanya orang kalau menjadi tenaga penjual, ada tenaga penjual sini, marketing, ada ya? Ya, jual bakmi juga termasuk penjual. Kita juga kan sekarang marketing itu tidak sekedar jual secara zaman dulu gitu ya. Sekarang banyak macamnya, online misalnya. Jadi kita butuh manajemen bagaimana kita olah, itu namanya tambahan selain jualan biasa. Jadi pengaruh Musa akan lebih efektif kalau dia bisa mengelola dan menata. Makanya Tuhan mengizinkan Jethro berbicara kepadanya. Yang pertama Jethro bilang begini, dengar. Yang slide yang nomor 1. Terus ya, mendengarkan ya. Saya mau bawa pointer saya, tidak ada di colokan, anak saya tidak tahu. Ada bluetoothnya itu ya. Diambil, nggak tahu di mana sekarang. Mendengarkan. Banyak orang bilang mendengar itu lebih baik dari apa? Mendengar lebih banyak daripada didengarkan, karena Tuhan itu menciptakan kita satu mulut dan dua telinga ya. Jadi mesti lebih banyak mendengar dibandingkan dengan didengarkan. Ya, karena kalau kita mau orang dengar, tapi kita susah untuk mendengarkan orang. Masalahnya kita sedang berada di tengah-tengah kebisingan. Bising, kita tinggal di dunia yang sangat bising dengan suara-suara. Suara Netflix, suara TikTok, suara apa lagi? YouTube, media sosial. Kan suara itu tidak di mana-mana. Di mana suara itu adanya? Di mana? Di tangan, Bu. Di tangan. Suara itu adanya di situ, nggak jauh-jauh. Dan begitu banyak suara lainnya. Suara siapa yang paling kita dengar? Saya tidak panggil abang, bro. Kata siapa? Suara engkong, suara opung. Kalau opung sudah ngomong, tidak ada yang boleh bicara. Sudah betul itu. Betul enggak? Di kampung saya juga begitu. Suara opak. Betul enggak? Betul ya, Bu? Opung sudah ngomong, salah benar, itu sudah betul itu. Ya, karena saya udah keliling kampung-kampung bapak-bapak ya. Ada yang belum pulang katanya. Terakhir saya ke Kabupaten Dairi sampai ke Perongil. Ada orang Perongil di sini? Nggak tahu kan Perongil? Nggak tahu. Tapi Ucok tahu. Ucok tahu. Itu dari Perongil itu. Durian Ucok maksudnya. Itu di kampung situ, kalau saya pelayanan di GPD di sana, itu hari Minggu sepi. Musim durian. Kemana? Jaga durian. Tanya aja orang Dairi itu. Tadi bapak itu dari Dairi katanya itu Pak sana. Ya. Saya suka suara opung. Termasuk generasi saya sama Pak Polim waktu berangkat ke Jakarta dulu masih ada opung. Masih ada nggak? Ini jujur, masih ada. Hah?
Sudah enggak? Bukan opung Amang. Oh sudah nggak kenal ya, nggak apa-apa. Iya, soalnya dia bohongin saya juga dulu. Dia bilang papanya pimpinan paduan suara katanya. Terus saya tanya Risa, dia bilang aduh. Dia memang banyak bohongin saya, tapi nggak masalah. Oh, dia bilang sama ibu juga. Sampai ibu tertarik gara-gara itu. Ini cerita waktu mereka menikah. Ini saya cerita sama dia, mati tertawa tadi dia. Dia kan undang saya sama si Pinto cuma berdua. Aduh, nggak ada ongkos. Dia bilang, aku tanggung ongkosmu. Oke, datang kita sama Pinto. Naik 507 Tanah Abang, Pulau Gadung. Mobilnya bukan mobil kayak sekarang Bapak Ibu. Mobil zaman purba, bukan purba yang dari sana. Memang zaman purba beneran mobilnya itu ada monyong. 507, Maesar Bakti bukan PPD. Bagantung saya sama Pintu. Belum ada deodoran dulu zaman itu. Jadi memang bau kiri kanan saya cium. Udah nggak apa-apa. Sampai situ saya turun. Saya bilang sama Pintu, dia bener nggak kawin di gedung ini? Dia bilang, betul. Dia kasih tahu sama saya. Saya kan cuma dengar dari Pintu. Oke. Terus kalau bukan dia yang kawin di sini, nyaho kita ini. Ongkos pulang. Jauh kalau bukan di Kamburan. Ya. Jadi betul. Sampai di situ. Ya betul dia kawin, karena bilang, mau kemana kau katanya. Sama lagi berjalan berdua sama ibu, saya masih dalam kebingungan. Karena kita pikir, ya maaf aja, dulu kan kita masih baru menyeberang Laut Kolsom. Tahu maksudnya? Jadi bersyukur juga Ibu Siaan menerima teman saya ini. Betul, benar loh. Tapi saya tanya waktu habis kawin, ini kan tentang kebohongan dan itu. Supaya kita selesaikan di sini. Ini betul Bu ya, ini Ibu jawab yang jujur ya Bu. Saya bilang, Pak, aduh hebat kali. Waktu datang di Petamburan, pengantin baru, jalannya masih belum bagus waktu itu. Pengantin baru. Dia bilang, istriku kerja di perhubungan katanya. Betul, di parkiran dulu, betul ya Bu? Bukan? Ayo, betul. Betul kalau kepala parkir di mana lah begitu. Betul ya? Maksudnya kerja di parkiran DKI ya? Oh betul. Jadi selesai sudah. Jadi dia nggak bohongin saya. Jadi saya pikir, kau bisa kawin kau? Saya waktu menikah utang sama Haryadi, bikin di gereja gratis. Pendeta saya nggak bayar, cuma kakak saya dia kasih ya udah, karena dia banyak duit, gratis aku kawin waktu itu. Ya itu cerita lama kita. Jadi yang tadi paduan suara belum selesai itu. Tapi betul, opung itu paduan suara. Hah? Dia bilang enggak, betul. Saya kan bodoh-bodoh dari kampung dulu. Memang bodoh sekali saya dulu. Betul. Karena bodohnya saya ada namanya sabuk disuruh. Aku enggak ada sabun. Kurang aja, saya enggak lupa sampai sekarang. Makanya saya minta dihapus sama Tuhan, enggak hapus-hapus. Dia kan baru habis cuci kedua. Aku bilang, kamu enggak ada sabun, ini air sabun saya kan. Kurang ajar dia. Suruh saya pakai air sabun dia karena saking susahnya Bu. Tapi saya juga nggak mau direndahkan karena air sabun dia. Kalau dia kudisan, saya mulus begini, kan? Ya, saudara-saudara, suara generasi opung itu banyak menghasilkan pendeta. Percaya itu tidak? Karena suara yang kita dengar nggak terlalu banyak, nggak bingung kita. Suara opung, suara mak, kan biasanya mama dan papa itu lebih menampak mama. Kalau mama bilang A, papa ikut. Suara opung, suara mak. Betul ya? Nggak tahu tentang politik. Ya, itu suara itu. Nah sekarang kita ketemu opung, kita main TikTok. Opung di situ senang cucunya datang, kita main TikTok kan. Itulah yang, ya saya tidak mengatakan tidak banyak menghasilkan pendeta lagi. Waktu itu Bapak Ibu juga begitu banyak suara yang datang kepada Musa. Suara siapa? Datang dan Abiram. Kita dengar kan? Itu demo di telan bumi. Harun dan Miriam juga protes sama Musa. Karena mereka protes karena seringkali Harun kan lebih tua tuh. Mungkin dia pikir, ini anak baru kemarin jadi pemimpin gitu ya. Karena waktu menghadap Firaun kan Harun yang banyak bicara, tapi Tuhan kasih Musa ya. Itu kan banyak bicara ya, dia mungkin Musa dengar-dengaran lebih daripada yang itu buktinya kan. Ya. Pengintai. Bahkan umat Israel yang sering demo. Tapi Musa tetap mendengarkan yang patut didengar. Amin. Kita harus belajar untuk mendengar yang patut kita dengar.
Sekarang Bapak Ibu yang jauh lebih gagah khotbah dari Pak Poli dan saya banyak di YouTube. Banyak nggak? Banyak, tinggal milih mau pendeta luar dalam, kan terjemahannya ada sekarang itu terjemahan otomatis, ya banyak sekali. Tapi saya juga belajar karena kemarin kan kita salah satu topik juga tentang multimedia, pengaruhnya itu bagus sekali, ya. Cuma sayang yang suka itu kan khotbah itu selain dia berkhotbah, tapi juga tuntutan apa? Tahu nggak begitu? Tuntutan apa? Konten, betul nggak? Itu kan tuntutan konten. Saya tidak mengatakan nggak usah dengar, bukan itu poin saya, jangan salah mengerti ya. Seringkali orang sampai hari ini ada yang tidak masuk gereja. Kenapa? Masih online. Karena sudah pengaruh waktu itu sama saja di rumah dan di sini. Nggak sama. Ya, di rumah bisa pakai daster, di sini nggak bisa. Ya, sambil kita harus mendengar yang layak kita dengar. Amin. Karena Pak Pendeta sudah bilang, jangan ngomongin orang lain. Ya, walaupun saya ngomongin Pinto juga. Iya. Saya memang tidak banyak dengar di khotbah di YouTube karena yang khotbah marah-marah melulu. Aduh, saya bilang udahlah, saya memang jarang dengar yang marah. Nah, mereka tidak mengarahkan kita. Mereka itu konten karena mau monetize dari apa itu? Ya. Makanya tanyanya apa? Coba. Pertanyaannya kalau dibilang apa? Suruh apa? Iya. Pasti saudara yang di Kalimantan Barat enggak? Saudara enggak ya? Kan siahaan juga. Yang dulu terkenal subscribe-ku guys gitu ya. Terkenal Bu, 2 juta followersnya di Kalimantan Barat. Betul. Hah? Oh iya enggak saudara tentu, tapi nama ya. Saudara-saudara, ada yang layak Anda dengar. Amin. Anda boleh dengar, tidak dilarang. Tapi apakah suara itu sama dengan suara Jitro yang bisa menambah pengaruhmu terhadap hidupmu dan pengaruhmu terhadap orang lain? Itu pertanyaannya. Karena dia pasti tidak mengarahkan saudara. Apa yang disuruh? Tolong di subscribe dan di like, subscribe, and comment. Dia pernah bilang, saya mau khotbah ini atau mau bicara ini, tolong sampailah kau di surga. Nggak ada. Kan tujuan kita tadi ibadah itu kan ngantar sampai ke surga, timus nih. Makanya itu suara-suara Anda boleh dengar, tapi ada yang lebih layak Anda dengar. Dia mungkin bukan Israel, namanya Yitro ini, tapi bagi Tuhan layak Anda dengar karena apa yang dia katakan itu adalah yang benar, yang mengarahkanmu dan yang mengarahkan hidupmu adalah gembalamu. Makanya setialah, bukan karena Pak Boling teman saya Bu ya, bukan itu poinnya ya, tapi karena memang itu kita sudah dipersatukan dalam satu jemaat supaya apa? Ini orang Tuhan mengatakan ini orang yang layak Anda dengar. Dengarkanlah dia, karena dia punya hati satu persatu. Saya tiap Senin saya mendoakan satu persatu jemaat. Tujuan apa? Supaya apa yang mereka dengar kemarin itu masuk di hati mereka, pada akhirnya mereka cinta Tuhan dan sampai di surga. Itu tujuan, bukan konten supaya khotbahnya bagus, supaya diundang lagi. Tidak ada poin saya di sini, enggak. Kalau gembala kita itu punya hati terhadap jemaat supaya mereka masuk surga Tuhan, amin. Itu doa gembala. Itulah orang yang paling layak, bukan berarti yang lain tidak layak Anda dengar, yang Anda dengar. Karena itu yang mengarahkan hidupmu. Yang kedua, mengajarkan. Misi dua, tidak apa-apa Pak. Saya percepat aja ini karena baru datang. Soalnya WL sudah lihat jam, jadi itu teror mental buat pendeta juga, tapi nggak apa-apa. Enggak. Ya, kemarin di conference membangun, ya, itu mendapat tanggapan. Seringkali kita memang lebih peduli pada netizen, ya, peduli daripada peduli apa kata Tuhan. Saya mau tanya, kita pelaku atau bukan? Saya pengalaman, kalau saya posting di McDonald, like-nya banyak. Tadi kan saya itu foto anak saya itu yang di situ, kan kita bikinnya di Bandung, padahal itu bukan rumah kita itu. Orang pikir saya sudah di Kanaan, padahal itu hanya banyak. Ya, itu like-nya banyak sekali.
Coba aja posting ayat Alkitab. Berapa yang like? Coba tes besok. Semua kita tes besok ya. Hari ini ayat Alkitab, tapi karena kita juga seringkali sih masuk gereja, pernah nggak Bapak Ibu? Saya sudah di gereja guys. Pernah nggak? Kan nggak ada yang buat. Hai guys, saya dapat ketemu Pak Gembala nih. Pak Gembala hari ini pakai pink. Pernah nggak? Tapi lebih banyak kita posting di mana? Di mana? Pasti di restoran. Betul ya? Restoran itu diselidiki lebih banyak restoran. Makanya jangan heran. Kalau hari ini kita lihat ada yang obes dan diabetes. Maksudnya diabetes sama obes. Betul nggak? Karena yang kita posting supaya orang makan guys, lagi makan guys, ya. Makanya ya betul sampai di Kanaan kita lihat modelnya apa, kita beli baju yang itu seperti kita orang di Kanaan, padahal sebetulnya masih jauh dari Kanaan. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita harus beritakan adalah berita-berita yang mengajarkan kepada orang lain agar mereka betul-betul punya tujuan ke Kronos. Kairos. Yang terakhir, kita harus percaya kepada semua orang, betul nggak? Percaya kepada orang yang dapat dipercaya. Kata yang ketiga tadi. Yang ketiga Pak, kita harus percaya kepada orang yang dapat dipercaya. Makanya Jitro bilang, Timotius juga bilang, percayakanlah apa ya yang aku ajarkan kepadamu. Dan Bapak Ibu tahu bahwa prinsip Timotius ini ya, dalam saya lupa 1 Timotius berapa, percayakanlah apa yang aku sudah percaya. Itu prinsip itu dipakai IBM menjadi satu perusahaan yang begitu maju pada zaman itu, dan juga multi level marketing yang sekarang dipakai untuk mendatangkan itu ya. Saya lupa 1 Timotius berapa itu ya. Nah, percaya kepada orang yang dipercaya, tapi hal berharga kita tidak bisa percayakan kepada semua orang. Betul enggak Bapak Ibu? Suruh antar Alkitab, orang sih masih, oke saya antar Pak. Coba suruh antar berlian, mau? Siapa yang punya masih? Oh boleh titip berlian saya ya, tolong antar ke Teluk Gong sana. Mana ada? Kenapa? Karena itu berharga. Ya. Jadi untuk menambah kapasitas pengaruh kita Bapak Ibu, kita harus mempercayakan kepada mereka supaya pengaruh yang kita punya itu bisa mereka mempengaruhi lagi. Karena itu prinsip yang Paulus katakan kepada Timotius. Kita memang Bapak Ibu bisa mengasihi semua orang, tapi kita tidak bisa mempengaruhi semua orang. Anda sekarang jual bakmi misalnya, ini bakmi paling enak di kampung belakang, tapi hanya 2-3 orang yang beli. Itu berarti kan tidak semua orang kita bisa percayakan dan bisa semua orang percaya. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, kita punya keluarga. Amin. Kita punya keluarga Allah, yaitu jemaat. Ada pula teman di kantor, ada pula teman kampus, ada pula teman di sekolah. Saya percaya itu adalah orang-orang yang Tuhan titipkan di sekitar kita untuk kita percayakan, untuk Tuhan percayakan supaya kita bisa membagi kepada mereka. Apa yang kita punya, sesuatu yang baik dari kita bisa bagi kepada mereka. Kita tidak bisa bagi kepada semua orang. Tuhan Yesus bilang Anda boleh bagi, tapi belum tentu, karena jangan sampai engkau membuang mutiara kepada hal berharga Anda punya. Kita punya keluarga, kita punya sahabat, kita punya orang yang di sekitar kita. Mereka itu Tuhan hadirkan di dalam hidup kita untuk kita pengaruhi agar mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Ya, mereka. Kalau Anda di jemaat sini, inilah orang yang Tuhan percayakan untuk mempengaruhi supaya hidupmu yang dekat dengan Tuhan, supaya yang belum dekat dengan Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Jangan sampai hidupmu membuat orang bukan semakin dekat dengan Tuhan, malah semakin jauh dengan Tuhan. Itulah barang berharga, percayakan kepada orang, percayakanlah pada keluarga kita. Saudara-saudara, untuk mempengaruhi sangat ditentukan oleh kuatnya pengaruh Tuhan dalam hidup kita.
Anda punya pengaruh yang kuat, pengaruh Tuhan dalam dirimu, Anda pasti mungkin mempengaruhi orang lain. Pasti, saya pastikan. Tapi pengaruh dunia dalam dirimu, Anda tidak bisa mempengaruhi orang lain untuk lebih mencintai Tuhan. Mungkin cintai dunianya, bisa. Mereka, Jitro mengatakan, harus mereka yang takut akan Tuhan. Jadi pengaruh Tuhan itu harus dominan. Bagaimana kita menjadi pemimpin yang memberdayakan? Nggak bisa pengaruh dunia, pengaruh duit, pengaruh apa, nggak bisa. Nggak bisa kita pengaruh. Ya. Kadang-kala yang mengherankan ya, Bu Gembala ya, untuk netizen atau netizen. Tapi kalau kawan-kawan kita di sana netizen, pasti Anda pilih kata-kata yang bagus, betul? Betul? Latar belakang yang indah, sama seperti tadi itu kan di hotel Bandung gitu, kan mau kirim ini supaya orang lihat jangan di kampung gitu. Kita pasti pilih itu, betul nggak? Bapak Ibu yang mau posting apa-apa, nggak mungkin sembarangan, betul nggak Bapak Ibu? Pasti tunggu, jangan, buang, hapus. Ini kepada netizen ini, ya kita pilih kata-kata yang bagus, kostum yang branded, jangan tutup mereknya. Dulu kalau sudah punya Hammer, oh, hebat ya itu. Kami nggak pernah beli itu karena langganan Tanah Abang sama abang saya. Tawar pula lagi. Pas nggak jadi beli, tukang celana pernah bilang sih, Pak cuma acak-acak aja. Saya udah lupa sampai sekarang. Ya, habis nggak turun harga, gimana saya mau beli? Ya. Tapi kalau teman-teman sembarang kita ngomong, betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Betul nggak? Kalau untuk netizen ini yang sadis kata pelatih dari mana itu ya? Wasit dari Turki atau dari mana? Sadis netizen. Tapi kita pilih kata-kata yang bagus. Tapi sama teman sembarangan kita ngomong. Betul nggak Bapak Ibu? Betul atau betul? Nah, hari ini kita pilih yang bagus buat ini. Ya asal-asal aja deh buat netizen. Karena kita nggak tahu, jangan sampai kita buang mulut apa? Buang mulut apa? Iya, salam Pak Pendeta. Iya Bu, ya, kalau pendeta sama ini nggak apa-apa. Tapi kita dan kita. Aku kemana aja kau? Aduh, sampai mata melotot begitu. Sama teman dekat yang mestinya kita pengaruhi. Salam Pak, aduh apa kabar? Aduh puji Tuhan ya. Kemarin kemana aja Bu? Dia bilang kau kemana aja kemarin gereja? Kalau Tuhan suruh tolong kau. Gimana dia bisa nyebrang ke sono, dia balik lagi. Dia bilang, aduh salah jalan saya ini. Iya. Jadi kita saling mengingatkan. Pak Pendeta tanya-tanya kau, Bu. Sudah 2 minggu kata Pak Pendeta itu, kau udah pergi gereja, pergilah kau minggu depan. Tapi kalau sama netizen, sopan kita. Tapi sama teman sendiri, satu jemaat sendiri, aduh, memang ini. Kalau kau sudah diberkati aja, kreditmu cair aja kau. Nggak pergi injak gereja kau, terima gaji aja kau nggak pergi. Kata-kata kita itu loh. Tapi kalau sama netizen, sopan kita. Nah ini yang Tuhan maksud. Jadi apa yang Tuhan mau katakan kepada kita? Kita memang tidak lagi bisa tinggal kekal di dunia ini Bapak Ibu. Durasi kita hanya 70-80 tahun. Oleh karena itu kita hanya kuat 80 tahun. Saya sekarang 57 Pak. Apa? Beda rambut aja ya. Saya udah chat loh. Iya. Tapi semangat kayaknya sih lihat abang masih kuat. Cuma saya anak 4 Bang. Itu beda gitu. Kembar ada, perempuan ada, laki ada, komplit. Mana ada di dunia ini? Anak 4 berturut-turut satu-satu. Kalau saya enggak, semua yang dilahirkan manusia di dunia ada di saya. Kembar ada, perempuan ada, laki-laki ada. Mantap barangnya. Teman saya bilang mesti 5. Kalau orang tanya anak berapa, tinggal begini. Jadilah hidup 1. Aduh, ini saya enggak kuat. Enggak kuat ngurus, enggak kuat sekolahinnya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Kita dilahirbarukan oleh Tuhan itu dengan tujuan seperti umat Israel. Betul enggak? Tuhan keluarkan bangsa Israel supaya mereka itu menjadi bangsa yang beribadah dan mempengaruhi orang lain. Selama kita hidup, berpengaruhlah seefektif mungkin. Amin. Perhatikan apa yang kita dengar. Suarakanlah yang baik kepada saudara-saudara kita yang mau mendengarkan kita. Memang karena tidak semua orang itu bisa dipercaya, maka percayakanlah kepada siapa yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Itu yang paling utama. Tuhan Yesus juga bilang, saya diutus di sini, bukan di mana-mana.
Kan Tuhan Yesus bilang begitu. Berarti siapa yang Tuhan hadirkan? Keluargamu, keluarga Allah, teman sekolahmu, teman kantormu, itulah orang-orang yang engkau pelihara, mempengaruhi mereka, karena tidak semua dekat dengan Tuhan supaya mereka, Anda akan jadi berkat. Kan pasti Tuhan memperluas kapasitas kita tuh. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.